Saudara, Wahyu 3 ayat 17 mengatakan bahwa kita ini adalah jemaat Laodikia yang apa? Yang miskin, buta, telanjang, berkekurangan, setengah mati. Bukan main. Kalau kita simak baik-baik cerita atau wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, apa yang dikatakan? Bahwa 7 kakidian emas ini akan diberikan dari jemaat pertama sampai dengan jemaat yang ke-7. Bila mana mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, tidak mau bertobat, maka 7 kakidian emas ini akan diambil. Namun, apa yang terjadi kepada 7 kakidian emas itu pada saat diberikan kepada jemaat yang ke-7, yaitu jemaat Laodikia, itu jemaat kita saat ini? 7 kakidian emas itu akan tetap di dalam gereja. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi? Akan ada keguncangan. Akan ada spewing out. Akan dimuntahkan dari dalam gereja. Saudara harus berhati-hati, jangan sampai saudara yang dimuntahkan. Saudara harus mengambil emas yang dimurnikan. Saudara harus memakai minyak pelumas yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Jadi sangat jelas dikatakan di sini bahwa walaupun gereja itu lemah dan penuh dengan cacat, kita harus tetap duduk di gereja. Beli lem super glue yang sangat ketat agar bisa merekatkan tubuh saudara dengan bangku-bangku gereja. Oleh karena walaupun penuh dengan kelemahan, gereja ini adalah milik Allah.
Saudara, banyak orang yang tidak mau menjadi bagian dari sebuah gereja yang buruk. Mereka melihat perilaku anggota-anggota gereja yang buruk, yang jahat, yang sombong, sehingga mereka tidak ingin menjadi bagian atau menjadi anggota dari gereja tersebut. Namun, apa yang Rasul Yohanes, apa Yesus Kristus katakan melalui wahyu kepada ketujuh jemaat? Jemaat yang terakhir itu adalah jemaat yang buruk. Jemaat yang terakhir itulah jemaat yang buta. Jemaat yang terakhir adalah jemaat yang setengah, yang telanjang, setengah mati, yang tertidur. Kalau saudara berada di sebuah gereja yang baik, benar, dan suci, justru gereja itulah yang harus dipertanyakan. Banyak orang yang kesal dengan pimpinan-pimpinan gereja yang melakukan korupsi, sehingga mereka menahan akan persembahan dan perpuluhan mereka. Namun bagi saya, sebetulnya perbuatan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri secara pribadi dengan Allah. Yang ada pada kita adalah instruksi, bawalah persembahan dan perpuluhanku kepada perbendaharanku. Karena kita bukan diselamatkan oleh gereja, namun gereja akan membentuk tabiat kita. Oleh karena gereja, walaupun cacat dan lemah, adalah fokus perhatian Allah di atas dunia ini. Saya percaya kita berada dalam masa kegoncangan. Allah akan memuntahkan kita bila mana kita tidak mengambil minyak pelumas yang ditawarkan kepada kita. Saya percaya buku Yoel adalah amaran bagi gereja kita. Ketika pengantin itu keluar, ketika Kristus datang pada kali yang kedua, ketika para imam menangis, ketika para pendeta menangis, berdoa agar supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Pada akhirnya nanti tidak akan perpecahan, tidak akan ada perpecahan dalam gereja. Namun persatuan, a call for assemble. Pada akhirnya nanti tidak akan ada kekalahan, namun yang akan ada adalah kemenangan. Tetaplah dalam gereja Tuhan, saudara. Belilah lem berkat. Oleh karena gereja adalah fokus utama Allah di atas dunia.